pemirsa dalam IDX Market Opening, tentunya Anda pasti masih ingin tahu begitu ya strategi lanjutan dari sejumlah saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan pergerakan dari market pada pagi hari ini. Dan kembali saya sampaikan IHSG lagi-lagi melemah 0,31% pemirsa ya pada sekitar 10 menit pembukaan perdagangan pagi hari ini di 5.086. Pak Audi masih bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Ya, masih, Mbak. Ya. Pak, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan kan turun nih di bawah level penutupan kemarin. Kemarin kan masih di atas sekitar 5.100, sekarang di 5.087 nih. Tahanan kuat dari IHSG dalam jangka waktu sebulan aja atau sampai dengan akhir bulan September, kira-kira gimana nih, Pak? Ya, sebenarnya kembali lagi ke ini banyak faktor ya kalau untuk IHSG ini ya, karena kita lagi benar-benar sensitif sekali baik data ekonomi maupun dari keputusan atau policy dari pemerintah juga. Dan ini memang drivernya kurang lebih kita seperti dikatakan tadi lebih ke wait and see dulu sebenarnya positioning untuk hari ini. Tapi kalau untuk yang jangka menengah tadi boleh perhatikan tadi yang sudah disebutkan. Nah, kalau untuk sampai dengan akhir bulan, sebenarnya ini saya masih berharap IHSG ini masih bisa di atasnya 4.900 untuk sampai dengan di akhir bulan. Ya, itu nanti dia masih surpass di atasnya 4.900, saya pikir ini masih cukup menarik kok untuk IHSG. Wow, di bawah 5.000 dong, Pak ya? Ya, karena gini, kalau misalnya kemarin kan kasus ketika dia drop itu lebih dikarenakan adanya terkait PSBB itu. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat PSBB yang sekarang dengan PSBB yang pertama ini kan berbeda. Yang sekarang kan kita sudah bisa antisipasi dan kita sudah ada plan untuk bagaimananya. Sedangkan untuk yang pertama kali kan kita masih belum ada gambaran. Dan ditambah juga kita juga ada posisi vaksin. Jadi untuk saat ini level untuk hari ini sebenarnya saya masih memperhatikan untuk IHSG masih bisa bertahan di atasnya 5.060, ini masih oke. Tapi kalau sampai dengan akhir bulan jika nanti masih ada koreksi lanjutan, even masih di atas 4.900 itu sebenarnya masih cukup menarik kok untuk IHSG. Pak Audi, apa yang membuat Anda memberikan tahanan kuat untuk IHSG di bawah 5.000, 4.900? Kenapa tidak di 5.000? Apa yang akan diantisipasi sehingga Anda melihat peluang indeks kalaupun tertekan ya kemungkinan bisa tahanan kuatnya ya 4.900 meskipun Anda bilang tadi masih oke kalau misalnya masih di atas 4.900. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini kan lebih ke data ekonomi dan nanti juga kita akan ada GDP juga nanti kita akan keluar dan memang pemerintah sudah berkali-kali juga mengatakan kita akan terjadi kontraksi lagi dan sebenarnya yang menjadi highlight juga atau menjadi pandangan para investor baik asing maupun lokal yang besar-besar ya biasanya mereka akan melihat bagaimanakah penangguhan seberapa efisien sih dari policy yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang ini dan ditambah juga kalaupun nanti terjadi kontraksi seberapa dalam dan sebenarnya bagaimana caranya untuk bisa survive dan ini sebenarnya saya mengantisipasi terjadi reaksi panic selling lagi dengan adanya pengumuman tersebut. Pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga, begitu ya? Anda bilang tadi kontraksi dalam artian minus lagi kah? Kalau minus berarti kita resesi dong karena sudah 2 kuartal berturut-turut dan menurut Anda sebenarnya market apakah sebenarnya sudah mengantisipasi tersebut bahwa kemungkinan ya memang kita akan minus seperti yang disampaikan oleh Kementerian Perekonomian yang menyatakan sudah pasti kita akan minus katanya sih sekitar minus 3 sampai dengan minus 1 begitu. Berarti kita resesi. Tapi yang akan dilihat oleh market tampaknya lebih kepada recovery-nya begitu ya dan peluang ataupun usaha yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk recovery dari resesi tersebut. Menurut Anda itu yang menjadi penantian? Iya betul, karena kalau kita lihat juga kan pemerintah sedang menjalankan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, dan ini sebenarnya juga beberapa kali pemerintah juga bilang ada beberapa penyaluran yang terhambat. Jadi saya pikir yang dilihat oleh para investor adalah bagaimana cara menumbuhkan atau mengembalikan lagi trust dari para investor ini, bagaimana cara pemerintah menanggulanginya, dan sebenarnya juga ini menjadi concern juga untuk para investor khususnya asing maupun lokal yang domestik yang besar ya. Baik, berarti retail juga harus waspada nih investor retail masih ada peluang panic selling dulu begitu ya, mengantisipasi data yang rilis mengenai pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ya. Baik, betul. Pak Audi, kalau kita mencermati market pada pagi hari ini yang di net sell begitu ya, seiring dengan IHSG yang masih melemah, paling tinggi memang adalah BBCA 54,7 miliar rupiah. Kemudian ada Telkom 11,1 miliar rupiah dan juga ada BBNI serta Astra Internasional. Memang rata-rata adalah emiten-emiten khususnya banking dan juga Astra yang
sensitif ya terhadap hasil dari suku bunga atau BI 7 Days Reverse Repo Rate. Peluang untuk kita ke Astra, karena tadi kita sudah membahas mengenai perbankan, Astra sebenarnya masih menarik tidak? Memang ada informasi pada pagi hari ini penjualannya mengalami penurunan di Agustus 2020 turun 51,7% year on year. Oh ya, kalau kita bicara secara year on year pasti data ini pasti kebanyakan adalah pertumbuhannya turun. Dan kalau sebenarnya yang mau jadi gambaran ini adalah sebenarnya kalau kita lihat potensi pasar dari Astra sekarang menguasai 45% pangsa pasar mobil nasional. Dan kalau kita lihat secara month-to-month, sebenarnya Astra ini naik penjualannya 65%. Nah, sebenarnya di satu sisi sebenarnya sudah ada pertumbuhan atau sudah ada peningkatan konsumsi, ini khususnya di otomotif. Jadi saya pikir ini juga akan mendorong juga, cuman mungkin tidak akan terlalu signifikan. Karena kalau kita bandingkan year on year tadi dibicarakan memang minusnya 50%, jadi otomatis pendapatan akhir tahunnya pun akan terpangkas. Cuman saya mau cari gambarannya adalah lebih membandingkan bagaimana posisi ketika kita tutup benar-benar tutup atau PSBB ini, ya itu mungkin sejak April sampai dengan sekarang Astra ini sudah mulai ada peningkatan penjualannya. Jadi memang recovery-nya bertahap. Jadi kita kalau bandingkan atau melihat pertumbuhannya month-to-month jatuhnya. Baik, karena tidak fair begitu ya membandingkan dengan tahun lalu yang tidak ada pandemi. Seharusnya dibandingkannya dengan bulan sebelumnya. Memang kalau dari Juni kenaikannya cukup signifikan ya, 65,41% atau mencapai 16.773 unit penjualan dari mobil Astra. Di dalamnya ada beberapa merek seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan juga ada Peugeot ya. Baik. Astra rekomendasinya seperti apa Pak? Kalau melihat pergerakan dari harga sahamnya 4.810 atau turun 0,41%. Ya, Astra ini sebenarnya masih boleh untuk dikoleksi untuk Bapak Ibu atau teman-teman trader yang untuk lebih ke jangka yang lebih panjang. Masih boleh dikoleksi. Ini masih cukup menarik. Batas supportnya itu untuk saat ini adalah di level 4.700. Even masih di atas 4.700, saya pikir untuk hari ini masih cukup menarik. Dan untuk targetnya bertahap ya, targetnya itu adalah menuju 5.100, target pertama, lalu target berikutnya adalah menuju 5.350. 5.350, oke, ada beberapa target ya, 51, kemudian 5350. Tapi kalau misalnya investor agak bingung nih dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan karena ada cukup banyak pilihannya, ada consumer tadi, kemudian ada UNTR, ada finance, dan juga ada Astra Internasional nih Pak yang bisa di-buy dengan level-level yang sudah Anda sampaikan. Kalau misalnya dipilih dua yang paling menurut Anda menarik untuk dicermati saat ini kalau kita berbicara jangka menengah begitu ya, lebih ke emiten apa? Saya lebih kalau untuk saat ini sebenarnya adalah lebih ke perbankan. Ini jadi satu concern juga karena ketika market atau ketika ada data ekonomi positif, perbankan ini pasti yang responnya paling cepat atau kenaikannya juga cukup lumayan. Ya, seperti kemarin kan 2 hari minggu lalu ya kalau nggak salah, itu perbankan juga naiknya cukup signifikan. Jadi saya pikir perbankan ini masih saya rekomendasikan juga untuk saat ini. Cuman sekali lagi untuk hari ini saya masih merekomendasikan lebih ke wait and see dulu. Tapi kalau untuk yang jangka yang lebih panjang, ini boleh tetap koleksi untuk saham-saham perbankan. Oke, boleh tetap koleksi ya untuk saham-saham perbankan, dan dua yang Anda rekomendasikan memang saat ini sudah menguat, BBRI 3350, kemudian Bank Mandiri 5.700, tetapi belum sampai di level yang Anda rekomendasikan untuk di-buy atau buy on break ya. Ditunggu saja terlebih dahulu untuk khususnya dua perbankan tersebut pemirsa. Kalau kita berbicara mengenai perbankan yang justru masuk dalam kategori net foreign sale, ada BBCA di sana. Kenapa Anda lebih ke Bank Mandiri dan BBRI? Kenapa bukan BBCA yang koreksi di 2975? Harusnya bukannya ini peluang untuk buy, atau ada analisis lain menurut Pak Audi? Ya, sebenarnya kalau untuk saat ini posisinya untuk BCA juga cukup menarik. Cuman kalau saya lihat kita bandingkan secara trennya memang yang cukup signifikan atau yang benar-benar bergerak menjadi motornya ini adalah lebih ke bank-bank seperti BRI dan Bank Mandiri. Tapi satu sisi sebenarnya kalau Bapak Ibu juga tetap untuk jangka yang panjang juga, BCA ini juga masih cukup menarik kok. Jadi kenapa saya lebih merekomendasikan ya, satu kalau untuk BRI tadi kan karena concernnya memang pemerintah ini adalah bagaimana membangkitkan konsumsi dari UMKM juga, mikro juga. Jadi memang BRI ini adalah salah satu terbesarnya. Lalu kalau kenapa untuk Bank Mandiri juga untuk korporasi juga cukup lumayan besar. Jadi saya pikir jika nanti ekonomi ini sudah mulai berjalan lagi, kemungkinan besar juga Bank Mandiri juga cukup menarik juga ke depannya jika memang sudah ada pergerakan ekonomi seperti itu. BBCA lebih baik di buy
on break juga atau gimana nih Pak? Karena koreksi di 2.900 0,68%. Oke, BCA ini sebenarnya menarik juga, Mbak. Ini boleh diperhatikan range itu 29.000 sampai dengan posisinya adalah 28.700. Ini rentang untuk koleksi ini boleh sekali. Karena kalau saya lihat di sini adalah itu merupakan itu merupakan resisten sejak bulan Juni 2020. Dan kalau misalnya kita bicara tentang teknikal, ketika resisten itu tembus, maka resisten itu akan menjadi support di masa depannya. Dan hari ini atau di pekan ini sebenarnya BCA ini sedang diuji di support tersebut. Jadi boleh dikoleksi nih untuk teman-teman investor di sekitar tadi ya 29 sampai dengan 28.700. Targetnya ke posisi berapa untuk BBCA dalam waktu dekat? Apakah kemungkinan akan kembali ke 31.100 lagi, level tertinggi yang dicapai untuk satu pekan terakhir? Ya sebenarnya kalau sampai ke 31.000 ini masih sangat memungkinkan sekali ya untuk BCA. Tapi saya pikir ini lebih bertahap dulu ya. Untuk saat ini target pertamanya adalah ke 30.000 dulu. Baru target keduanya adalah jika memang nanti pekan ini bisa lewat 30.000, maka target berikutnya 31.500 atau di atasnya 31.000 bahkan. Oke. Baik, lebih dominan ke emiten-emiten perbankan ya kalau berbicara mengenai jangka pendek maupun jangka menengah. Pak Audi, terima kasih banyak untuk sharing informasinya dan juga saham-saham yang direkomendasikan pada pagi hari ini. Semoga hasil keputusan dari Bank Indonesia direspon positif oleh market dan juga tentunya salah satunya emiten-emiten perbankan ya Pak Audi ya. Sukses selalu untuk Pak Audi dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi-informasi menarik terupdate lainnya usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.